Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Viola Bina dengan inti M C1 C02 3036. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah diberikan di matkul Akuntansi Keuangan 2. Tugas, tugas yang pertama itu ada tugas teori yang terdapat 8 soal. Yang soal pertama itu ialah provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Baiklah, jawaban dari saya yaitu ada kewajiban hukum atau konstrusif yang dihasilkan dari peristiwa masa lalu. Misalnya, jika perusahaan terlibat dalam litigasi atau memiliki kewajiban untuk membayar denda yang terjadi di masa lalu, terdapat kemungkinan yang cukup besar atau lebih dari 50%, di mana bahwa kewajiban tersebut akan terwujud. Tetapi jika kemungkinan terjadinya kewajiban dianggap rendah, maka tidak perlu diakui sebagai provision. Namun, pengungkapan mungkin juga diperlukan. Jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dapat diestimasikan. Nah, jika perusahaan tidak dapat memperkirakan jumlahnya secara memadai atau secara langsung, maka provision tidak dapat diakui. Kemudian, perusahaan harus mencatat provision dalam laporan keuangan dan mengungkapkan informasi terkait. Informasi tersebut ada 4. Yang pertama itu tentang deskripsi kewajiban atau kewajiban yang diakui. Kewajiban yang diakui, di mana kewajiban tersebut terjadi di masa lalu. Terjadi akibat adanya transaksi masa lalu. Yang kedua itu jumlah yang diakui. Jumlah yang diakui di sini ialah yang telah dijelaskan tadi, jumlah yang kewajibannya dapat diestimasikan. Yang ketiga itu penyebab atau sifat dari kewajiban tersebut. Dan yang terakhir itu ada estimasi waktu pelunasannya. Nah, pengungkapan ini membantu pemangku kepentingan untuk memahami akan potensi resiko dan kewajiban yang mungkin dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang karena adanya transaksi yang ada di masa lalu. Kemudian, untuk soal nomor 2 itu, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond, premium atau bond diskon. Nah, jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Nah, amortisasi bond premium atau bond diskon ini diperlukan untuk mencerminkan perbedaan antara nilai nominal obligasi dan harga yang dibayar atau harga pasar yang dibayar oleh investor saat penerbitan. Hal ini penting agar pengakuan biaya bunga sesuai dengan biaya yang sebenarnya terjadi. Karena pembayaran bunga yang diterima oleh pemegang obligasi tidak mencerminkan biaya tersebut. Maksudnya ialah nilai nominal itu tidak mencerminkan harga sesungguhnya atau biaya sesungguhnya. Selain itu, amortisasi membantu menyesuaikan nilai tercatat obligasi. Jika diterbitkan dengan premium, nilai tercatatnya akan berkurang seiring waktu. Nah, sedangkan ketika dengan nilai tercatat menggunakan diskon, maka nilai tercatat tersebut akan meningkat. Nah, proses ini juga sejalan dengan prinsip akuntansi akrual, di mana pendapatan dan biaya diakui pada periode yang relevan. Maksudnya, pendapatan dan biaya itu diakui dalam satu waktu periode. Dengan demikian, amortisasi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban keuangan dan arus kas di masa depan, membantu pemangku kepentingan memahami dampak finansial dari utang obligasi yang telah terjadi di masa lalu. Kemudian yang ketiga itu, soalnya treasury share merupakan
treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar. Nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Nah, dalam penyajian share capital ordinary di bagian equity, pada laporan posisi keuangan, nilai share capital ordinary dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan yang dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Kemudian perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Nah, ini dilakukan karena treasury share dianggap sebagai saham yang dibeli kembali dan tidak diberikan hak suara atau dividen, namun tidak mengubah jumlah saham yang diterbitkan. Dengan demikian, dengan mempertahankan nilai nominal dari total saham yang diterbitkan, laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas tentang total modal yang dikumpulkan oleh perusahaan dari pemegang saham. Nah, pada saat penerbitan, terlepas dari keberadaan saham yang dibeli kembali, hal ini membantu menjaga konsistensi dalam penyajian ekuitas, serta dapat mempermudah analisis bagi pemangku kepentingan dari informasi laporan keuangan ini. Selanjutnya, nomor 4 itu, ada Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Nah, jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share. Nah, jawabannya yaitu pembelian kembali saham atau treasury share ini dapat meningkatkan earning per share karena proses ini mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Nah, maksudnya itu jumlah pasar yang beredar tadi kan sudah kita tarik kembali, sehingga itu tuh mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Dengan jumlah saham yang lebih sedikit, maka laba bersih perusahaan yang 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 ada itu akan jumlah sahamnya akan lebih kecil sehingga menghasilkan earning per share yang lebih tinggi. Nah, misalnya jika perusahaan ini ada case-nya. Nah, misalnya jika perusahaan memiliki laba bersih sebesar 1 juta dan 1 juta saham yang beredar, 1 juta dolar dan 1 juta saham yang beredar. EPS-nya adalah $1. Namun jika perusahaan membeli kembali 100.000 saham, jumlah saham yang beredar menjadi 900.000 dengan laba yang sama. Nah, jadi EPS-nya tuh nilainya tuh meningkat. Nah, dari yang cash tadi meningkat sehingga menjadi 1,11 dolar. Dengan demikian, meskipun laba bersih tidak berubah, pembelian kembali saham meningkatkan nilai EPS yang dapat meningkatkan daya tarik saham di mata investor, menciptakan persepsi bahwa perusahaan lebih menguntungkan per saham. Ini juga dapat berkontribusi dalam peningkatan harga saham di pasar. Nah, yang nomor 5 itu, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Nah, dalam akuntansi, ketika perusahaan itu menerbitkan saham untuk mendapatkan aset non-cash, atau untuk membayar biaya atas jasa yang telah diterima, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu, ada nilai tercatat dari aset non-cash atau jasa yang diterima harus diukur dan dicatat sesuai dengan nilai wajar pada transaksi yang terjadi. Jika nilai wajar tersebut dari aset atau jasa mudah ditentukan, maka nilai wajar tersebut akan digunakan sebagai dasar pencatatan. Nah, ketika perusahaan menerbitkan saham, akun ekuitas akan terpengaruh oleh modal saham atau share capital dan tambahan modal di setor jika nilai nominal saham yang diterbitkan lebih rendah dari nilai wajar aset yang diterima. Nah, selanjutnya ada nomor 6, jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable
bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain. Nah, jawabannya yaitu ketika perusahaan melunasi bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan obligasi dengan sekuritas lain, pelakuan akuntansinya akan melibatkan akan melibatkan beberapa. Nah, yang pertama itu perusahaan akan mengakui nilai aset yang diberikan berdasarkan nilai buku atau nilai wajar. Selanjutnya, liabilitas bond payable yang dilunasi dihapus dari akun liabilitas, termasuk mengakomodasikan premium atau diskon yang belum diamortisasi. Nah, jika nilai wajar aset yang diserahkan berbeda dari jumlah liabilitas yang dihapus, perusahaan akan mengakui keuntungan. Dan sebaliknya, ketika mengakui keuntungan atau kerugian. Nah, dalam laporan laba rugi. Nah, transaksi ini tercermin secara akurat dalam laporan keuangan perusahaan mencerminkan posisi keuangan setelah pelunasan obligasi. Nomor 7 itu ada ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Nah, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities, maka jurnal penyesuaian yang dibuat biasanya melibatkan pengakuan perubahan nilai wajar dari liabilitas tersebut. Nah, jumlah penyesuaian ini umumnya mencakup debit. Yang didebit itu akun non-current liabilities untuk mengurangi nilai tercatatnya, dan mengkredit akun laba rugi untuk mencatat keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh perubahan nilai wajar. Nah, misalnya tuh jika suatu obligasi dinilai ulang atau nilai wajarnya meningkat, jurnal penyesuaian uh, bisa berupa debit liabilitas dan bisa mengkredit akun laba rugi. Nah, selanjutnya itu konsekuensi dari jurnal penyesuaian tadi pada laporan keuangan adalah akan adanya perubahan dalam nilai liabilitas yang tercatat, di mana yang dapat mempengaruhi total kewajiban di neraca. Nah, selain itu, perubahan nilai wajar juga akan mempengaruhi laba rugi, yang dapat mempengaruhi laba bersih pada perusahaan. Nah, soal yang terakhir itu ada dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi rented earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagi share dividends tidak mengakibatkan total equity berkurang dan mengakibatkan juga dampaknya pada share capital ordinary. Nah, jawabannya tuh ketika perusahaan membagikan share dividen, total equity itu tidak berkurang karena transaksi tersebut bersifat internal dan tidak melibatkan pembayaran tunai. Karena share dividen ini adalah distribusi saham kepada pemegang saham yang ada, sehingga jumlah saham yang beredar itu akan meningkat. Meskipun nilai pasar per saham itu dapat terpengaruh, total ekuitas perusahaan tetap sama. Yaitu dampaknya pada share capital ordinary adalah bahwa perusahaan akan mengalihkan sejumlah tertentu dari rekening ke share capital atau tambahan modal yang disetor. Selanjutnya, saya akan coba membahas dari soal hitungan. Nah, dari soal hitungan yang pertama itu, ada soalnya itu, yang pertama itu, untuk mendorong penjualan serial sarapan Aladin, Lopitan Company menempatkan satu kupon di setiap kota. Nah, 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka dengan anak-anak pada tahun 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,50 per boneka dan menjual 50.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kota. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah. Selama tahun 2022, terdapat 115.000 kupon telah ditukarkan. Nah, yang diminta itu siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang diperlukan. Nah, transaksi yang pertama itu yang terjadi, kita akan melakukan pencatatan
jurnal untuk pencatatan pembelian tadi. Kita kan pertama kali kan melakukan pembelian. Nah, pembelian yang kita lakukan ialah sebanyak 40.000 boneka dengan harga 1,50 dolar per boneka. Nah, jurnal yang kita maka kita akan menjurnal pembelian. Kita akan mendebitkan pembelian sebesar 40.000. 40.000 ini kita ambil dari yang ini tadi pernyataannya bahwa kita melakukan pembelian 40.000 boneka. Sehingga kita meletakkan 40.000 boneka. Selanjutnya, nah, harga yang kita gunakan itu, kita menggunakan harga yang telah tertera tadi, yaitu sebesar 1,50 dolar. Sehingga kita, maaf itu tadi tambahan keterangan. Nah, ini baru kita melakukan penjurnalan. Jurnal yang pertama itu kita akan mendebit inventaris premium sebesar 60 dolar, 60.000 dolar. Nah, dari mana sih kita mendapatkan 60.000 dolar ini? Kita mendapatkan 60.000 dolar ini dari 40 ini, 40.000 pembelian 40.000 tadi, 40.000 boneka, kita mengalihkannya dengan harga per boneka. Nah, selanjutnya, dengan kita menginventariskan premium atau kita melakukan pembelian tadi, maka kita akan mengeluarkan uang cash atau uang tunai yang sama besarnya dengan eh, dengan kita mentotalkan dari 40.000 boneka tadi, kita mengalihkan dengan harga per boneka. Nah, selanjutnya, sebelum Lopitan Company membuat jurnal untuk mencatat penjualan kotak Aladin tersebut, ditentukan dahulu beban premi kewajiban premi terkait. Nah, perhitungan ini dapat kita hitung. Ini adalah tambahan keterangan agar mempermudah kita dalam pengalian. Nah, selanjutnya itu kita uh, dari total kotak Aladin tadi yang telah terjual tadi, kita sudah mengetahui nih yang telah terjual tadi adalah sebesar 115.000 kupon. Sing oh maaf, kita tadi sudah menjual 500.000 kotak Aladin. Nah, kita akan meletakkan ini jadi 500.000 dari penjualan ini. Terus kita akan memperkirakan penembusan dalam persen. Nah, dalam persen ini tadi kan ada 60%, sehingga kita desimalkan menjadi 0,60. Selanjutnya, dari total perkiraan ini tadi, nah, total ini kita dapatkan dari eh, ini dari penjualan yang telah kita lakukan yang telah terjual di 2022 tadi, kita kalikan dengan persenan kupon atau perkiraan perkiraan penembusannya tadi sebesar 60%. Jadi kita akan mendapatkan sebesar 300 ribu dolar. Nah, kita akan mendapatkan 300.000 dolar. Oh, maaf ya. Nah, selanjutnya itu ada perkiraan biaya penembusan. Perkiraan biaya penembusan tadi kita dapatkan dari ini, total penembusan tadi. Kan kita tuh eh, kalau mau melakukan penukaran, di sini tadi ada kan keterangannya. Nah, minimal itu ada 5 kupon agar kita dapat menukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka tangan anak-anak. Nah, sehingga dari total perkiraan penebusan tadi 300.000 dolar kita bagi dengan per minimal kupon yang dikumpulkan agar bisa ditukar. Tadi ada sebesar 5. Nah, terus baru kita kalikan dengan harga satuannya tadi. Harga satuan, maksudnya harga satuan kita membeli boneka tadi. Harga per boneka. Nah, selanjutnya ayat jurnal yang kita gunakan untuk penjualan serta beban premi dan kewajiban tersebut ialah kita mendebitkan uang tunai karena uang tunai kita bertambah karena kita melakukan penjualan sehingga kita mendebit uang tunai sebesar 1.875.000. Nah, dapat dari mana sih 1.825.000 ini? Nah, kita mendapatkan 1.250.000 ini kita dapatkan dari sini, dari 500 500
ribu 500 ribu penjualan, kita kalikan harga per penjualannya itu per kotaknya tadi sebesar 3,75 dolar, sehingga kita mendapatkan ini 1.875.000. Selanjutnya kita akan mencari biaya premi. Nah, biaya premi ini kita dapatkan dengan ini tadi yang sudah kita hitung dari perkiraan biaya penebusan. Selanjutnya, kita mengkreditkan pendapatan penjualan. Nah, kita dapatkan pendapatan penjualan ini kan tadi kita sudah menerima uang tunai. Nah, uang tunai tadi kita dapat dari adanya pendapatan dari penjualan, yaitu sama sebesar 1.875.000. Nah, selanjutnya itu ada kewajiban premi. Nah, kewajiban premi ini sama dengan kita mengeluarkan uang untuk biaya premi, maka itu tuh akan mengurangi kewajiban premi kita. Sehingga ada 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 sebesar 90.000 dolar. Nah, selanjutnya untuk mencatat penebusan aktual 115.000 kotak dengan penerimaan 1,50 dolar per kotak. Nah, maka kita itu akan mendebitkan ini. Oh enggak. Nah, kotak yang ditukarkan itu ada sebesar 115.000. Nah, selanjutnya kewajiban premi kita itu kayak eh, be- nah, kewajiban premi kita, oh ini maaf ya. Nah, kewajiban premi kita itu timbul dari adanya yang ini tadi. Nah, dari kotak yang telah ditukarkan tadi kan ada sebesar 115.000. Terus kita bagi dengan per minimal kupon tadi, per minimal penukaran kupon. Nah, itu ada 5 kupon. Selanjutnya, kita akan mengalihkannya dengan harga harga kita beli per boneka tadi. Nah, selanjutnya itu kita akan menginventariskan premium. Itu sama penghitungannya dengan melakukan pembayaran kewajiban premi tadi. Baiklah, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu, nah, terdapat Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal 900.000 dolar tertanggal 1 Januari 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6%. Dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Tanggal 1 Januari 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Nah, yang diminta itu siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Nah, kita di sini ada informasi tambahan di mana monetary value-nya of bond payable itu sebesar 900.000 dolar. Di mana kenapa 900.000 dolar itu didapatkan dari ini dari Simmons Corporation tadi menerbitkan kan monetary value of bond payable, menerbitkan bond payable dengan total nominal 900.000 dolar. Nah, selanjutnya ini uh, karena kan nilai sekarang tuh 900.000 dolar. Itu tuh selama 5 tahun kan. Kan dari 2022 sampai 2027. Itu tuh dalam jangka waktu 5 tahun dengan uh, market interest rate-nya tuh sebesar 8%. Nah, terus kan kita melakukan pembayaran itu 2 kali di 1 Januari sama di 1 Juli. Nah, itu mengakibatkan itu tuh terjadinya semi annually. Nah, sehingga utang bunga semi annually-nya tuh kenapa dapat 10 dan 4%. Nah, 10% ini kita dapatkan karena kita tadi membayar dalam 1 tahun itu 2 kali, sehingga kita mengalihkan 2 dalam 1 tahun itu. Nah, kita kan um, ada jangka waktu itu 5 tahun, sehingga 5 tahun tadi kita kalikan dengan 2. Nah, 4% ini dapat dari mana? 4% ini dapat dari
8% ini dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena 8% ini untuk 1 tahun, sedangkan kita menghitung itu setiap anggap eh, per 6 bulan atau per semester. Jadi kita tuh setahun tuh melakukan pembayaran itu 2 kali, sehingga kita bagi dua. Terus dapatlah penghitungan ini nih, 600, dari mana dapat 608.400 ini? Didapatkan dari ini, monetary value of bond payable-nya tadi, kita kalikan dengan tabel anuitas. Nah, tabel anuitasnya itu kita cari di tabel tahun ke-10, tahun ke-10, persenan 4% dan pada tahunan ke-10. Nah, sama juga dengan nilai yang sekarang jika 45.000 ini sama penghitungannya dengan yang tadi. Maka kita akan mengkalikan 45.000, langsung kita kalikan dengan dari yang tabel anuitas tadi. Selanjutnya, penjualan obligasinya tuh yang kita dapatkan ialah sebesar 973.395.000. Nah, dari mana kita dapat ini? Kita dapat ini dari penjumlahan nilai sekarang, nilai yang tadi 900.000 dolar, kita tambahkan dengan yang 45.000 dolar tadi, sehingga mendapatkan hasil 973.395. Nah, premium on bonds payable-nya ini kita dapat 73.395. Dari mana sih kita mendapatkan 73.395? Kita mendapatkan ini dari, yaitu selisih dari penjualan obligasi tadi, kita kurangi dengan monetary value of bond payable. Nah, selanjutnya itu kita akan mendapat, uh, kita akan melakukan amortisasi. Nah, amortisasi itu uh, yang pertama itu kan yang tadi terjadi di tanggal 1 Januari 2022 tadi tuh sudah pasti carrying amount of bond-nya 973.395. Nah, dari mana kita dapat ini? Kita dapat ini dari penjualan obligasi tadi. Nah, penjualan obligasi ini tadi kan carrying amount, sehingga kita akan meletakkannya carrying amount-nya sebesar 973.395. Nah, selanjutnya di tanggal 1 Juli 2022 itu kita akan melakukan jurnal yang pertama itu tadi, saat adanya penerbitan obligasi, maka kita akan mendebit cash karena cash kita bertambah sebesar 973.395. Nah, kita mendapatkan cash tadi dari adanya bond payable atau utang obligasi. Nah, utang obligasinya tadi sama sebesar 973.395. Nah, selanjutnya jurnal yang kedua itu interest expense. Interest expense-nya tuh, nah dari mana sih kita mendapatkan interest expense sehingga kita dapat 38.936? Kita mendapatkannya dari cash paid-nya. Nah, cash paid ini kita dapatkan dari monetary value of bond payable-nya tadi. Itu kan 900 ribu dolar. Nah, kita kalikan dengan ini tadi, dengan 5%. Nah, dengan 5% dari 10% tadi kita bagikan 2. Terus, nah, nilainya tuh, nilai cashback ini akan selalu sama dari uh, dari terjadinya penerbitan obligasi hingga uh, obligasi pelunasan obligasi itu. Nah, itu tuh akan sama, itu sebesar 45.000 dolar. Nah, terus kita akan menghitung interest expense. Interest expense ini kita dapat dari interest expense kita dapat dari sini, dari carrying amount bond-nya tadi, amount of bond-nya tadi kita kalikan dengan 4%. Karena tadi kan kita dari yang ini tadi kan 8% dibagi 2 karena kita membayar dalam 1 tahun itu 2 kali atau per semester. Sehingga mendapatkan hasil
38.936. Selanjutnya, premium amortisasi ini kita dapatkan dari cashback ini kita kurangkan dengan interest expense sehingga mendapatkan nilai 6.064 dolar. Nah, selanjutnya carrying amount ini kita dapatkan dari carrying amount yang pembayaran sebelumnya kita kurang dengan premium amortisasinya tadi ini. Ini kita ini tadi kita dapat dari ini dikurang dengan ini. Begitu juga dengan pembayaran ya dengan pembayaran selanjutnya. Sehingga kita mendapatkan jurnal jurnal pembayaran yang kedua itu pada tanggal 1 Juli 2022 itu dengan interest expense-nya sebesar 38.936 dan payable-nya sebesar 6.064.000 dolar. Nah, case-nya setiap pembayaran itu kita sudah pasti mendapatkan cash setiap pembayaran per semester itu sebesar sama 45.000 dolar. Nah, begitu juga dengan jurnal-jurnal selanjutnya itu kita dapat dari yang ini tadi, dari dari tabel untuk pencatatan diskon amortisasinya tadi. Nah, sehingga ketika pelunasannya dipercepat, kan tadi harusnya pelunasannya 2027, tetapi pelunasannya itu dipercepat pada tahun 2025, sehingga kita harus question price atau harga. Nah, kita dapatkannya tuh dengan moneterinya tadi 900.000 dolar kita kalikan dengan ini, dengan yang ada di soal tadi, dengan kursnya tuh sebesar 102%, sehingga kita mendapatkan hasil sebesar 918.000. Nah, selanjutnya carry amount of bond remittance-nya tadi kita dapatkan dari yang ini tadi, yang kabel ini tadi, carry amount yang terakhir tadi sebesar 933.171 dolar. Nah, selanjutnya kita mendapatkan gain. Gain ini sudah pasti kita untung gitu kan. Nah, gainnya itu kita dapatkan dari selisih carrying amount-nya tadi kita kurang dengan reaction price atau harga reaction-nya tadi. Sehingga kita mendapat gain atau keuntungan sebesar 15.171 dolar. Selanjutnya kita berarti kita akan menerima cash tuh dari bond payable-nya tadi kita debitkan, sehingga bond payable-nya tuh dan kita tuh mendapatkan keuntungan sebesar yang telah disebutkan tadi, sehingga kita menerima cash sebesar 948.343 dolar. Nah, selanjutnya ada soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini MH Corporation memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Nah, share capital preference 6%, 50 dolar per value, 20.000 shares authorized, 6.000 shares issued outstanding. Nah, ya nih. Nah, itu tuh dari soal tadi 300.000 dolar. Selanjutnya share capital ordinary-nya tadi dapat 400 dari soal itu 400.000 dolar. Share premium ordinary itu 200.000 dolar. Selanjutnya ada returning itu 50.000. Total equity 900. Totalnya ini kita dapatkan dari penambahan yang ada di sini tadi. Ini soal. Nah, yang harus dicari dan dimintai. Nah, ada informasi tambahan, yaitu selama tahun 2022 itu terjadi transaksi terkait ekuitas. Nah, yang diminta itu kita membuat jurnal atas setiap transaksi di atas.
Selanjutnya, susun bagian likuiditas laporan posisi keuangan PT MH per 31 Desember 2022. Nah, untuk yang pertama itu, ada transaksi penerbitan saham biasa memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga gedung dalam iklan bukan merupakan nilai wajar dari gedung tersebut. Maka kita akan uh, mendebitkan building sebesar 75.000. Nah, dari mana sih kita mendapatkan 75.000 itu? Kan tadi transaksi penerbitan sahamnya tuh memperoleh aset dari gedung, harga gedungnya tuh yang dari iklan tuh bukan nilai wajar. Nah, kita dapatkan ini nih dari 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 kita membeli kembali membeli kembali lembar sahamnya yang telah beredar tadi 5.000 lembar kan. Nah, per lembarnya tuh 15.000. Sehingga kita mendapatkan 5.000 tadi kita kalikan dengan harga per lembarnya. Nah, selanjutnya kita itu akan mengkreditkan. Nah, itu tadi tuh nilainya sebesar 75.000 dolar. Nah, selanjutnya kita itu akan mengkreditkan share capital ordinary sebesar 50.000. 50.000 ini kita dapat dari sahamnya tadi tuh ada 10.000. Nah, harga harga per lembarnya tuh 5 dolar. Sehingga kita mengalikannya sehingga kita dapat nilai 50.000 dolar. Nah, selanjutnya kita akan mengkreditkan share premium ordinary sebesar 25.000. Dari mana kita dapat share premium ordinary? Kita dapat ini dari pengurangan building, kita kurang dengan ini, sehingga mendapatkan hasil 25.000 dolar. Nah, ini adalah informasi tambahan. Informasi tambahannya tuh yang share capital preferennya tuh masih sama 300.000. Nah, sedangkan share capital ordinary-nya tuh udah berbeda. Kenapa berbeda? Karena tadi kan uh, nilai yang pertama itu ada 400.000. Nah, 400.000 kan kita udah share capital ordinary-nya tuh udah nambah tuh, udah ada transaksi. Sehingga nilai yang pertama tadi kita tambahkan dengan pertambahan yang ada di yang telah terjadi di transaksi tadi. Sehingga itu akan berubah menjadi 450.000. Nah, selanjutnya juga share premium kan juga ada tadi tuh, sudah ada transaksi sehingga terpengaruh. Sehingga yang nilai awal mulai tadi 200.000 bertambah sebesar 25.000 karena telah terjadi transaksi karena terpengaruh. Dan rintak earningnya tadi juga, rintak earningnya itu tadi kan uh, cuma 50.000 kan, tapi bertambah karena adanya bulletin tadi dan uh, adanya penambahan, sehingga penambahan tersebut menjadikan nilai rintak earning itu menjadi 150.000 dolar. Nah, total equity-nya tuh kita dapat dari penambahan share capital preference, kita tambah share capital ordinary, selanjutnya kita tambah dengan share premium, nah yang terakhir itu kita tambah dengan retained earning. Nah, selanjutnya tuh yang kedua itu kita mencatat transaksi treasury share sebesar harga perolehan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, perusahaan tuh membeli kembali. Kita lihat ya. Nah, perusahaan itu membeli ya data di pokoknya. Nah, ini perusahaan itu membeli kembali saham sebanyak 10.000 saham dengan harga per sahamnya tuh 13.000. Nah, sehingga kita tuh akan mendebitkan treasury share. Kenapa kita mendebitkan treasury share? Karena kita tadi tuh menarik kembali saham yang telah beredar. Sehingga saham yang beredar tadi kita hitung dengan saham yang kita tarik itu sebesar 10.000. 10.000. Nah, kita kalikan dengan harga per sahamnya. Harga lembar per sahamnya itu ada sebesar 13.000 dolar. Sehingga dapatlah kita mendapatkan treasury share-nya. Treasury share-nya tuh sebesar 130.000. Nah, kemudian karena kita menarik treasury share tadi, pasti kita mengeluarkan uang kan, sehingga kita mengeluarkan cash-nya tuh sama sebesar kita mengeluarkan treasury share-nya tadi. Nah, ini juga adalah informasi tambahan. Nah, kenapa di sini
yang lainnya tuh masih sama, tetapi ada penambahan pada treasury share 10.000 lembar. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena kita melakukan penarikan 10.000 lembar saham, sehingga saham kita tuh yang beredar tuh berkurang. Jadi itu eh, pengurangan yang beredar, sehingga kita melakukan pengurangan sebesar 130.000 dolar. Nah, total equity-nya tuh jelas berkurang karena saham yang beredar tadi kan udah kita tarik sebesar 10.000 lembar. Nah, jadi tuh total equity-nya tuh berkurang juga. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu jurnal jurnal untuk menjual kembali treasury. Nah, kita kan tadi udah narik tuh treasury share-nya sebanyak 10.000 lembar. Nah, tapi perusahaan ini ingin menjual kembali treasury share dengan harga jualnya tuh di atas harga perolehan tadi. Nah, harga perolehannya tuh adalah sebesar 14 dolar. Nah, kita tuh ingin menjual sahamnya tuh sebanyak 5.000 lembar. Nah, karena tadi keterangannya tuh menjual harga jualnya di atas harga perolehan. Nah, harga perolehannya tadi kan ya kita memilih tadi kan 13.000, menariknya tadi 13.000. Tapi kita jual di atas harga perolehan sehingga itu tuh ada 14.000 14 dolar. Nah, sehingga kita mengalihkan saham yang kita jual kembali itu adalah sebesar 5.000 dengan mengalihkan harga per sahamnya itu 14 dolar. Nah, selanjutnya kita tuh mengkreditkan treasury share. Nah, kenapa kita mengkreditkan treasury share? Karena saham yang sudah kita tarik tadi itu tuh kita jual kembali, kita edarkan kembali. Nah, itu tuh dapatnya dari 5.000 kan kita menjualnya kan 5.000, tapi kita tetap mengalihkannya tuh di dengan harga perolehan tadi. Nah, kita kan mau menarik treasury treasure tadi kan sebesar 13 dolar. Nah, jadi kita tuh menarik sebesar 13 dolar. Sehingga kita juga mengkreditkan share premium treasure-nya tuh dari kenapa 5.000? Kita dapat 5.000 itu karena dari selisih cash yang kita terima dengan treasury share yang telah kita tarik tadi kita jual kembali. Sehingga dapatlah 5.000. Nah, selanjutnya itu menentukan dividen yang bagi setiap jenis saham dividen untuk saham preferen. Nah, 6% ini tadi kan, nih, nih ya. Nah, share capital preferennya tadi kan 6% tuh. Nah, tapi kan kita mau melakukan kayak Nah, melakukan pembagian dividen. Nah, itu tuh yang dibagi itu sebanyak 6.000 lembar. Sehingga kita mengalihkan dengan preferensi yang tadi. Preferensi yang tadi kan sebesar 6%. Nah, terus tuh kita juga mengalihkannya dengan uh, harga harga ini. Nah, harga per value yang tadi tuh sebesar 50 dolar kan. Nah, jadi kita kalikan dengan 50 dolar. Sehingga dapat hasilnya tuh 18.000 dolar. Nah, selanjutnya tuh jumlah saham yang beredar tadi tuh saham beredar di 1 Januari 2019 tadi tuh kan ini nih kita dapatkan ini nih dari ini nih kita dapatkan dari nih saham yang pertama tadi itu kan ada sebanyak 40.000 lembar kan yang beredar. Nah, tapi eh, kita tuh melakukan penerbitan. Kayak kita tuh menukar saham kita untuk mendapatkan aset tetap, sehingga kita tuh menerbitkan saham kita lagi sebesar 5.000. Tetapi tadi kan ada transaksi treasury share. Treasury share tuh di mana kita tuh menarik kembali saham yang beredar di pasar. Nah, itu tuh sebanyak 10.000 lembar tadi kan. Nah, jadi itu tuh sehingga menjadi pengurang karena kita menarik kembali saham yang beredar. Nah, terus tadi terjadi juga transaksi di mana kita tuh saham yang sudah kita tarik tadi atau treasury share tadi
kita jual kembali itu sebanyak 5.000 lembar saham. Nah, sehingga jumlah saham yang beredar itu 40.000. Dari mana dapat 40.000? Karena tadi saham yang beredar pertama itu kan 40.000. Nah, terus bertambah nih karena kita melakukan penerbitan lagi sebesar 5.000 ini tadi sebesar 5.000 sehingga itu tuh menjadi 45.000 saham yang beredar kan. Nah, tapi ada juga transaksi di mana kita melakukan treasury share atau kita melakukan penarikan saham yang telah beredar sebesar 10.000. Nah, jadi saham yang beredar kita saat itu tuh tinggal 35.000 tuh. Tapi kita kan selanjutnya melakukan penerbitan kembali tuh, penerbitan kembali itu sebesar 5.000 dolar. Nah, sehingga itu tuh kita mendapatkan jumlah saham biasa yang beredar sampai saat ini itu ada sebanyak 40.000 dolar, 40.000, 40.000. Nah, selanjutnya itu ada dividen untuk saham biasa. Dividen untuk saham biasa nih kita dapat dari 40.000 40.000 saham yang ini tadi, 40.000 saham ini kita tadi, 40.000 saham terakhir kita ini tadi, kita kita kalikan dengan harga harga per saham. Nah, harga per sahamnya tuh ada sebesar satu dolar. Nah, sehingga dapat hasilnya 40.000 dolar. Nah, selanjutnya jurnal saat kita melakukan pengumuman dividen itu, yaitu kita mendebitkan retained earning sebesar 58.000 dan mengkreditkan dividen payable sebesar 58.000 juga. Selanjutnya, ketika kita melakukan pembayaran dividen itu, otomatis kita akan mendebitkan atau mengeluarkan dividen payable nih kan. Nah, dividen payable kita tuh berkurang. Kayak utang dividen kita tuh berkurang sebesar 58.000, tetapi kita juga mengeluarkan cash sehingga kita mengkreditkan cash sebesar 58.000. Nah, selanjutnya itu kita menjual kembali treasure sale dengan harga jual di bawah harga perolehan. Tadi kan kayak kita yang terakhir tadi tuh saham yang beredar tadi tuh 40.000 kan. Nah, tetapi kita tuh menjual kembali treasury share yang udah kita tarik tadi tuh. Yang udah kita tarik tadi, kita jual kembali tuh sebanyak kita jual. Nah, dari ini kita mendebitkan share premium treasury. Nah, itu tuh kita tuh menjual sebanyak 2.500 lembar. Sehingga pada case-nya ini, case kita bertambah nih karena kita melakukan penjualan treasury share atau kita menjual kembali saham yang telah kita tarik. Nah, itu tuh kita dapat dengan mengkalikan uh, treasury share atau kita menarik saham tadi, menjual treasury share tadi, terus kita kalikan karena harga perolehannya tadi kan 13 dolar. Nah, dia kita jualnya tuh di bawah harga perolehan, berarti sebesar 12 dolar. Sehingga kita kalikan dengan 12 dolar. Nah, selanjutnya kita mengkreditkan treasury share sebesar 32.500. Nah, selanjutnya itu ketika kita mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori available for sale, dia tuh kayak tersedia untuk dijual gitu. Nah, kita tuh mencatat nilai tercatat investasi sahamnya tadi. Nah, itu tuh tercatatnya tuh sebesar 25.000. Sedangkan nilai wajarnya tuh di atas nilai tercatat. Nilai wajarnya nilai tercatatnya tuh di bawah nilai wajar. Nah, nilai wajarnya tuh 26.000 dolar. Nah, sedangkan nilai tercatatnya tuh 25.000 dolar. Sehingga kita mendapatkan unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.000. Nah, 1.000 ini kita dapatkan dari selisih nilai wajar tadi dengan nilai tercatat. Selanjutnya, kita menjurnalkan share mendebit jurnalnya itu kita mendebitkan share investment sebesar 1.000 dolar dan kita mengkreditkan unrealized holding gain cost equity-nya tuh 1.000 dolar juga. Nah, selanjutnya jurnal untuk pengumuman dividennya tadi tuh karena kita
membagi dividen, mengumumkan dividen, sehingga kita mendebitkan rented earning sebesar 26.000 dari nilai wajar tadi, $26.000. Dan properti dividennya juga sebesar $26.000, eh, sama dengan nilai wajar. Selanjutnya itu ada jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham. Nah, kan tadi kita kayak udah mengkreditkan properti nih. Selanjutnya kita tuh mendebitkan properti. Kayak kan kita udah tadi tuh belum kita distribusikan. Nah, ini nih udah kita akan mendistribusikan sehingga sebesar $26.000 dan share investmentnya tuh sebesar $26.000 juga. Nah, jurnal yang terakhir itu ada kan kita harus menutup saldo laba kan di tahun 2018 itu sebesar $100.000 ke saldo laba, sehingga untuk menutup saldo laba tuh kita harus menolkan saldo laba, sehingga kita harus mendebitkan income summary nih. Income summary-nya tuh kita debitkan sebesar $100.000. Terus, nah kita tuh mentransferkannya tuh ke rented earning sebesar $100.000 juga. Nah, dari sini tadi, ini kan sama tuh, masih sama. Nah, sedangkan ini sudah ada perubahan karena terjadinya transaksi-transaksi yang telah disebutkan tadi. Baiklah, mungkin eh, dan total equity yang terakhir yang kita dapatkan adalah sebesar $1.111.000. Baiklah, mungkin inilah penyampaian dan dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf atau kurang jelas penyampaian saya tadi. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.